dustless jadi VADC, dia ada switch, ada DC motor. Jadi kita semuanya ke induksi aja karena lebih gampang gitu ya dibandingkan yang lain agak susah. Untuk ngaturnya ada di sini ya. Kamu rumusnya itu cari sendiri gitu ya, rumusnya sebenarnya ada gitu, kerja sendiri tantangannya di situ gitu ya. Ini synchronous speed sama potensinya gitu ya. Jadi kalau misalkan kita sepakatin aja ya potensinya disamain aja sebelumnya. Misalkan potensinya adalah di 380. Kita mau motor apa nih? Mau motor untuk rumah tangga atau motor pakai buat kendaraan listrik? Dua-dua. Motor ini kan berkisaran antara 75, ada yang 75 ya, ada yang 75, ada yang 400, ada yang 300. Tergantung spek. Jadi si inverternya atau kendalinya gitu ya. Kalau buat rumah tangga, buat industri dan sebagainya itu kan udah pas, udah fiksasi 380 di Indonesia gitu. Jadi kita mau buat industri aja gitu, 380 industri aja. Berarti kalau industri berarti frekuensi udah difikskan ya, frekuensi itu di 50. Berarti synchronous speednya tergantung berapa pool kalian buatnya. Ya. Kalau 20 berarti berapa? 20 berarti 3200 ya. Rumus kecepatan sinkron 120 kali F dibagi pool kan? Ya kan 120 kali F dibagi pool kan? Kalau 120 kali 50 300 Iya. 300 dibagi 2 3.000. 3.500 kan? Coba hitung 120 bagi 5 7.200 ya. Benar enggak? 7.200. 120 kali 60 bagi 2 kan? 6.000 bagi 2 berarti 3.000 Pak. 120 dibagi 2 60 kali 50 3.000 Pak. 3.000 kan? Iya, Pak. Ya, 3.000 RPM berarti di sininya nih kalau 2 pool. Ya kan ada pool ya di sini, number of pool. Nah, kalau ada 4 pool berarti berapa dibagi 4 kan? 3.000 dibagi 6.000 bagi 4. 1.500 Pak. 1.200 di sini berarti gitu ya. Kalau kamu pakai 2 pool berarti di sini adalah 3.000. Kalau pakai 6 pool berarti di sini adalah 6 bagi 750 Pak. 1.000 1.000 ya. 1.000 di sini gitu ya. Ininya berarti 6 misalkan. Biasanya rumusan ini kan 3 pas dan pas. Biasanya rumusnya di ini ya, gitu ya. Ini kalau saya pindahin ke ini, ya dia nggak muncul tuh wiringnya, gulungannya nggak dapat. Berarti di sini dia salah. Biasanya rumusnya adalah 3 kali 6 kali Q. Q itu faktornya konstanta. Fase dikali pool dikali Q. Q itu konstanta. Konstantanya bisa 1, 2, 3 dan sebagainya. Contoh misalkan 1 berarti 3 kali 6 18. Berarti ini paling kecil adalah 18. Kalau 18 dia pasti lilitannya ada. Dia ada lilitannya kan. Nah ini contoh lilitan. Lilitannya ada tergantung ini namanya faktor lilitan. Ada yang nah untuk yang 16 ini ada 3 jenis, 1, 2, 3. Jadi lilitan itu tidak bisa sembarang lilitan sebenarnya. Kita nggak bisa sembarang lilitan. Ini kan 100%. Ada yang 86%, dia bentuknya kayak gini. Ada yang bentuknya seperti ini. Jadi gitu ya. Jadi bentuk lilit ya. Ini untuk yang 1 pas ya, pas 1 ini. Kalau mau tampilin 3 pasnya berarti yang kosong-kosongnya yang 3 pasnya. Ini kan pas 1, pas ke 1 ya. Karena ada 3 pas itu. Ini pas A. Ini kalau saya tampilkan itu. Ini ada ini 2-3 pas itu kayak gini. Kalau bentuknya tadi yang 100% itu ya tergantung si jumlah poolnya, jumlah pool dan jumlah slot. Ini slot ya, tadi kan jumlah slot gini. Nah ini tergantung jumlah slotnya. Jadi bentuk rangkaian pun, bentuk lilitan pun berbeda. Jadi sebenarnya kalau kalian
yang gulung. Kalau pakai software ini kalian bisa gitu ya. Tinggal tentukan aja jumlah poolnya berapa, jumlah slotnya berapa. Nanti kalian tinggal cari di sini. Oh, bentuk gulungan itu yang seharusnya itu seperti ini. Nah, contoh, kalau saya tadi kali 2 key-nya, berarti kali berapa? 36 ya? Iya, 36 slot. 36 slot. Ya, ada 36 slot. Nah, slot ini kalau saya buat winding ya, gitu ya. Nah, ini ada jenis, ada banyak tuh bentuknya. Jadi kalau jadi tergantung gitu ya, tergantung seberapa. Makanya ada banyak tipenya gitu. Ada yang sampai juga. Nah, kita kembali dulu ke satu. Biar kelihatan. Bentuknya ada kayak gini gitu ya. Kalau bentuk nah ini urutannya kalian tinggal urutin aja. Kalau kalian benar pengen ngegulung asli gitu ya, ini urutan gulungannya. Berarti ini kalau misalkan di motor kan suka nempel ya Pak. Ya, Nah kita nggak tahu nih bentukan gulungannya gimana nih. tinggal kamu Bisa pakai ini gitu. bisa. Iya. Misalkan kamu nggak tahu nih nempel, misalkan di nempelnya dia adalah 40. Ya. Terus slotnya ada berapa gitu, slotnya tinggal dihitung kan, dibuka kan, slotnya misalkan 3 kali 4 kali 2 misalkan berapa? 4 kali 2 24, misalkan ada 24, slotnya ada 24, ya kamu tinggal masukin, udah lihat aja slotnya di sini. Nah, ada macam-macam jenis gulungan di sini yang bisa kamu pilih bentuknya. Makin gede biasanya semakin bagus, makin angkanya besar, persentasenya besar itu makin bagus. Terus tinggal kamu lihat kan gulungan fase ini dari mana ke mana, coil 1 ke go-nya ke coil 1, go-nya dari 1 ke 7. Iya. Ya kan 5 gitu. Terus dari 2 ke 8 ke 11 gitu. Jadi kalau mau pakai ini juga bisa. Tapi ini bisa ngerubah RPM-nya nggak Pak? Enggak, ngerubah RPM enggak, paling ngerubah efisiensi power factor. Jadi kalau kamu salah menentukan ininya, paling itu hanya mempengaruhi di efisiensi dan power factor. Power factor bisa lebih bagus atau lebih jelek. Jadi software ini bisa membantu kamu untuk memaksimalkan di mana gulungan itu se-efisien gimana. Itu contoh yang aplikasi di nyata gitu ya. Tapi yang kita praktekkan di sini adalah kita mau desain. Yang kamu harus tadi adalah supaya kita fixkan berapa? 330 ya. 380 frekuensi bit tergantung berapa pool kamu pakai gitu kan. Nanti kita frekuensi 50 Hz. Terus yang kamu harus tentukan adalah kamu harus tentukan berapa diameter luarnya, berapa stack length-nya. Stack length itu adalah ini, stack length itu adalah panjangnya nih. Iya. Lebarnya panjang itu stack length. Air gap tahu lah, air gap celah di sini ya, celah di apa? Air gap itu celah di stator dan rotor, celah ini. Nih, celahnya. Biasanya kalau motor besar di kisaran 1,2 paling tipis gitu ya, 1,2 mili itu paling tipis, paling pendek gitu ya, 1,2. Tentu saja semakin lebar efisiensi dan power factornya juga semakin tinggi. Tapi resikonya kalau motor besar itu bearingnya akan cepat haus kan, dia akan tergeser ke sini. Itu makanya di sini kalau kita mau bikin secara real ya, berarti ini harus diperhitungkan. Nah ini adalah bentuk bar ini, bentuk rotor tipenya. Ada bentuk bar ini, ada juga yang bentuk lilitan. Ini bentuk lilitan ini. Ini bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk ini, ada bentuk ini. Ada juga bentuknya rektanguler, ada bentuk ini masing-masing. Terus statornya juga bentuknya juga macam-macam. Ada yang round, paralel, sama general square. Pilihannya banyak. Nah, ini adalah settingan dasar, settingan depan gitu ya. Kamu harus tentukan nilai ini. Ini ada rumusnya sebenarnya sih, ada rumusnya gitu ya. Kamu ya boleh coba-coba atau mau pakai rumus silakan. Paling bagus sih pakai rumus dasar. Rumusnya itu saya dari semester di atas kamu, siapa sih semester sekarang tuh? Dia.
Ya angkatan dia kalau minta bisa gitu ya, pernah dikasih kan. Ya ini menentukan outer diameter, inner diameter ya. Sebenarnya yang ditentukan itu inner sebenarnya, inner diameter ini. Baru nanti outernya. Nanti baru settingannya mulai ke settingan masing-masing, misalkan starter. Nah, kamu bisa nentuin back airnya berapa atau enggak touch-nya. Touch itu adalah gigi ya, gigi touch itu ini. Nah ini touch gigi, ya ada touch di sini. Lebar ini. Ini ada lebar ada. Settingannya ada gitu. Kalau di yang terbaru itu lebih simpel sebenarnya, lebih nggak banyak ini. Variasinya lebih sedikit. Nah, kalau mau rotor dirubah, nah ini rotornya dirubah. Bukan dirubah ya, parameternya dirubah ukuran sebagai rotor. Kalau mau simulasi di result di bawah ini. Nah dari result, kamu pilih misalkan ini, kamu pakai ini adalah equivalency analysis atau AC analisis. Ini contohnya tadi gitu ya. Contohnya tadi ketika kamu result, ini kamu pilih aja yang mau ditampilkan apa yang ditampilkan pasti torsi, input power, output power gitu ya, atau output aja boleh, output power gitu ya, efisiensi, terus arus gitu ya, arusnya power factor sama, nah ini loss lossing ya, atau slip frekuensi dan sebagainya, current. Yang harus perhatikan juga ini nih, ada N barkaran ya, barkaran. Ada ketentuannya di sini. Barkaran itu ada ketentuannya. Biasanya batang baja ini gitu ya. Itu ada batang baja ya, aluminium atau tembaga. Itu kan ada nilai densitas arusnya ya maksimal. Ya, Pak. Dan densitas arusnya ini harus diperhatikan. Makanya kita lihat di sini ya, misalkan. Biasa tidak boleh lebih dari 2/3 atau berapa gitu. Kalau udah seperti ini, kalau kalian tentukan, ini lossnya ya, loss total kalian boleh tampilkan. Tapi yang kita mau tentukan adalah input, torsi, efisiensi, power factor gitu ya. Ya tinggal kalian reset aja gitu. Nah, nanti akan ditampilkan. Jadi nilainya nanti tentukan berapa ukurannya. Biasanya semakin besar KW-nya, ukurannya akan semakin besar. Ya, di YouTube juga udah mulai banyak sih tutorialnya gitu. Jadi di settingnya kalian silakan download aja. Jadi di ujian kita di hari keberapa? Senin. Kalau 30 Senin. Di pertemuan Pertama banget berarti. Pertama makanya kan kata di grup begitu. Apa? tanggal 13 ya? Iya. Waduh. Beda lah, kumpulinnya di hari Senin berikutnya aja. Alhamdulillah. Terima kasih Pak. Cuma Senin depan libur Pak. Libur Apa sih? Kan Senin depan ulangan. iya. Minggu depannya lagi tuh. Minggu depannya lagi. Kalendernya beda sendiri. Oh gitu. Datang dah. Nah, ini gitu ya. Belum bayar sama tampilan grafiknya. Ini kan nilainya di grafik gitu ya. Dan cara bacanya sebenarnya kamu tentukan di berapa kali gitu kan, di lognya berapa. Kalau saya lihat di sini di view data gitu ya. Biasanya slipnya itu adalah 0 sampai 5%. Nah, ini 0 sampai 5%. Biasanya ada di sini nih. Motor-motor yang bagus itu 0 sampai 5%. Kalau di atas 5% gitu ya. 5 atau ke atas gitu ya. Itu motor-motor untuk apa ya, beban tinggi, itu beban tinggi. Motor yang sejak awal dia startingnya bebannya tinggi. Kayak motor untuk kompresor. Iya. Ya, dia kan bebannya besar ya. Dia harus gerakin torsi. Itu motornya karakteristiknya bisa beda. Dia tidak dari efisiensi kalau tapi dari starting awal. Motor dengan starter awal yang torsinya awalnya lebih beda. Tapi yang kita mau cari adalah kalian harus cari motor dengan efisiensi paling bagus, harus 90% minimal, dan power factornya 0,8 minimal gitu ya. Ya kalau kita misalkan di sini ya, di sini berarti kan daya di sini ya. Dia adalah
outputnya 0,135, efisiensinya cuma 1,61. Coba gitu ya. RMS-nya adalah 17 ya. Dan RMS bakar nih, RMS bakar jadi 50, berarti motornya udah berbakar tuh rotornya. Dia rotor apa keramnya Pak? Arus ini kan sekarang di starter kan, nah 17. Di rotornya adalah 50 ampere, harusnya bukan RMS bakar. Tadi kita lihat ada di densitas harusnya. Densitas, current density, bar current density ini sama current density sini, current density sama RMS bar current density yang harus ditampilkan juga. Kita tampilkan di sini. Radiator bocor. Misalkan di slide 3 gitu ya. Nah, ini current density-nya itu adalah 91,1. Itu motor langsung putus. Karena dia biasanya tidak boleh lebih dari 5 gitu. Density-nya nggak boleh lebih dari 5 ya. Ampere-nya mah pasti di sini kan misalkan. Berarti kawatnya terlalu kecil misalkan. Ukuran kawatnya terlalu kecil atau desainnya yang seperti apa? Desainnya terlalu kurang misalkan. Berarti kan di sini di sini ya, di desain saya itu, nah desain ini di kawatnya, jadi ukuran kawatnya nih, ukuran kawatnya itu terlalu kecil. Ini kan lilitannya 50, sekarang saya ganti ke 12. Ini kamu ganti aja full faktor atau kamu mau ganti ke strain area atau standar diameter terserah. Kalau full faktor kita menentukan berapa faktor dia. Nah, kalau di sini saya lilitan ganti seperti ini. Power faktornya udah bagus, 0,9 misalkan kita di target di sini misalkan 200 watt gitu ya. Ini motor 200 watt. Motor 200 watt. Power faktornya bagus tapi efisiensinya adalah 0,08 gitu ya. Efisiensinya jelek banget gitu ya. Tapi power faktornya gede gitu ya, 0,9. Power faktornya udah bagus. Current density-nya ini 513. Ini ke terlalu besar gitu ya. Berarti si ini ya RMS-nya sampai apa? Arusnya sampai 416. Si kawatnya pasti langsung bakar. Udah pasti dibakar. Kalau udah current density udah pasti dibakar si motor. Yang bagus berapa Pak? Sekitar 2 atau ya sekitaran 2 berapa gitu. Tapi ini enggak menjelasin tentang kayak ketebalan si kawatnya gitu Pak. Nah, kalau kamu mau jelasin tebalan kawatnya ya kamu bisa di sini kamu ganti. Nah ini kamu pakainya standar diameter. Kamu ganti diameter ini kan 1. Ya. Tapi harus pastiin fill faktornya itu harus 40%. Tidak boleh melebihi 40%, biasanya maksimal sekitar 50 udah susah dimasukin. Dia udah padat. Kalau 50 udah padat banget. Jadi paling normalnya biasanya 40. Berarti kan dia masukin 40%, sisanya kan pakai penghalang atau apa ya. Jadi biasanya normalnya 40%. Diameter ini kan 1 mili. Kalau dari tadi kawatnya dia dinyatakan bahwa dia tidak bisa gitu ya sebetulnya tidak ini 4 ya 4 itu belum sih ininya 1.500 ya 1.500 jadi karena 1.000 jadi kita nggak bisa
Jadi kayak gitu setting-settingannya kalian bisa ulik sendiri settingannya di software seperti itu. Cara melihat grafiknya susah melihat grafik tadi. Jadi lognya kalian lihat itu di bagian input powernya. Di input powernya kalian misalkan tadi kayak Robi atau misalnya 47 gitu, 47. Berarti kalian lihat di output KW di 47. Kalian itu ada di berapa? Di efisiensi berapa? Di faktor berapa? Di slip berapa? Normalnya adalah 1,1 sampai dengan 5 gitu ya. Kalau lewat dari itu sebaiknya dibalik settingannya biar dapat di antara 1 sampai 5. Jadi kalian ambil 3 cari diameternya. Ini kan sebetulnya balik ya. Ini motor jadi kayak gitu buat motor traksi ini, motor dengan torsi awal yang gede. Karena lihat dari grafik ini nih, torsinya udah kelihatan. Torsinya adalah torsi awalnya segede gede banget gitu ya. Sementara torsi realnya kalau di slip posisi slip di 5% gitu ya, cuma segini. Jelek banget di jelek banget. Ini motornya jelek gitu ya. Ini motornya. Jadi itu ada yang tanyakan terkait itu. Jadi kalian tinggal tentukan aja ukuran jadi kayak Buat data-data itunya itu kita nggak apa-apa Pak, versi sendiri Pak. Udah. Yang tadi yang nah itu Pak. Silakan versi sendiri gitu. Jadi 80, 1500. Nah, buat yang NPM itu nanti contoh yang dimasukin yang di belah mana Pak? Yang mana? Yang angka NPM itu 47 KW. Angka ini diameternya atau gimana? Yang itu Pak, RPM kan ada misalnya 47, nah itu dimasukin ke data situnya di sebelah mana? RPM Itu NPM Pak. NPM. kan NPM buat menentukan KW-nya itu Pak. Nah di nggak ada di sini. Kamu justru dicari gitu. gimana caranya biar ketemu si 47 sesuai NPM KW itu Misalkan ini kan ya. kita ngebikin. Ini saya misalkan diameter saya gedein misalkan. Ini kita 200 aja ya, 200. Atau 200 harusnya sih menjadi